Haleluya. Salam kemenangan iman. Apa kabar saudara? Luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Hari ini kita kembali akan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di suasana Paskah ini rasanya mau berjumpa dengan saudara. Tapi keadaan-keadaan yang seperti saat ini kita alami bersama-sama. Biarlah kita berjumpa bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan untuk membawa hidup kami, hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami, supaya kami boleh menerima sesuatu yang baru daripada Allah kami, yang akan terus meneguhkan, menguatkan, menghiburkan kami, khususnya di suasana Paskah hari ini. Biarlah Tuhan memimpin seluruh rangkaian ibadah kami, mendengarkan firman Tuhan, menerima terjamuan kudus, menerima tubuh dan darah-Mu, sehingga semuanya boleh membuat kami semakin diteguhkan, dikuatkan, semakin serupa segambar dengan Engkau. Firman-Mu adalah kebenaran yang sanggup mengubah dan membarui kami. Karena itu kami percaya firman-Mu akan berdaulat hari ini dengan kuasa dan pengurapan dari Roh Kudus Allah. Sehingga semuanya kami tidak akan pernah sama sebelum dan sesudah beribadah. Tetapi kami semakin diberkati Tuhan, diteguhkan, dikuatkan, semakin menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Dan kami harus berkatakan bahwa kami cinta kepada Engkau. Kami mengasihi Engkau. Di mana saja pun umat beribadah, di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka, mempersiapkan hati mereka dengan pertolongan, dengan hikmat dan pengertian pada Tuhan, supaya semua mempersiapkan yang terbaik untuk beribadah kepada Engkau. Bahkan lingkungan rumah mereka dibungkus dari Yesus yang berkuasa. Tidak ada sakit, penyakit, kelemahan tubuh yang bisa menjamah, mengganggu mereka. Bahkan tidak keributan, kekacauan yang bisa merusak, mengganggu konsentrasi mereka beribadah. Dari anak-anak sampai dewasa, semua akan fokus beribadah kepada Tuhan. Semua kami diberkati dalam nama Tuhan kami berdoa. Teguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah Kudus, kemuncikan seluruh kehidupan kami. Dan malaikat Tuhan ada berkawal di sekeliling kami, di setiap rumah-rumah anak-anak Tuhan. Baik yang ada di Kuala Tungkal, baik yang ada di Teluk Nilau, Margo Rukun, di Merlung, baik juga Tuhan yang ada di Sungai Toman sekitarnya Pematang Lumut, baik juga di Batang Asam, Simpang Rambutan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin semuanya. Nyatakanlah kuasa, kasih dan kebaikan, kemurahan-Mu menolong semua, memberkati semua anak-anak Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kita berdoa. Hamba-Mu ada dalam pengurapan dan hikmat Tuhan. Biarlah semua kami diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa lagi kita. Sekalipun saat ini kita berjumpa di dalam hadirat Tuhan, lihat udara, lihat siaran ini atau lihat video khotbah ini, biarlah kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memasuki Paskah. Saudaraku, biarlah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Judul firman Tuhan yaitu Yesus, anak domba Paskah kita. Saudaraku, dari firman Tuhan 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saudara persiapkanlah catatan saudara. Dan catat, saudaraku, biar saudara boleh konsentrasi juga. Sambil mencatat, saudara boleh diberkati Tuhan. 1 Korintus 5 ayat 7. Saya baca kepada saudara. Dikatakan seperti ini, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu Paskah? Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita harus memahami lebih dahulu apa arti Paskah yang sesungguhnya. Kata Paskah ini berasal dari 3 bahasa. Saya jelaskan kepada saudara, karena ketiga bahasa ini adalah bahasa aslinya Alkitab, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aramik, dan juga bahasa Yunani. Paskah dalam bahasa Ibrani yaitu Pesach, yang penulisannya P-E-S-A-K-H, dan dalam bahasa Aram itu Pasgah.
penulisannya P-A-S-G-A-H, dan bahasa Yunani Paskah, penulisannya P-A-S-K-H. Nah, saudaraku, yang artinya adalah melompati atau saudaraku melewati. Nah, saudaraku, dari bahasanya saja jelas bagi kita. Kalau kita merayakan Paskah, berarti kita sedang melompati atau melewati sesuatu hal. Nah, di dalam hal ini, saudaraku, bangsa Yahudi, bangsa pilihan Tuhan, mereka merayakan Paskah pada saat mereka menjelang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, di mana mereka kurang lebih 400 tahun diperbudak di Mesir, dan mereka sangat ditindas dan dianiaya di sana. Tetapi Tuhan tidak menginginkan itu berlama-lama. Itu makanya mereka harus dibawa keluar dari Mesir. Itulah artinya Paskah. Tetapi sebelum kejadian itu terjadi, saudaraku, ada saudaraku tulah yang sangat besar. Bahkan ada 9 tulah sebelumnya, saudaraku, menimpa bangsa Mesir supaya mereka keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi mereka bangsa Mesir mengeraskan hati. Tapi tulah yang 10 yaitu kematian anak sulung di seluruh bangsa Mesir, baik anak sulung manusia, baik juga anak sulung hewan. Nah, saudaraku, tetapi kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan yang ada di tanah Gosen, saudaraku, mereka tidak kenal dengan tulah itu. Kenapa? Apa yang membuatnya? Mereka, saudaraku, menerima Paskah, domba, darah domba dikorbankan, dan di setiap ambang pintu mereka dioleslah, saudaraku, darah anak domba itu, darah domba yang dikorbankan itu. Dan itu artinya bagi kita saat ini, bahwa di setiap pintu kehidupan kita, kita harus membiarkan darah Yesus yang berkuasa itu menjadi darah yang membasuh, darah yang membentengi, darah yang juga, saudaraku, menghalangi maut atau tulah mengenai kepada kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum Paskah itu, saudaraku, terjadi, mereka rayakan ada korban, yaitu korban domba. Dan kalau kita mau melihat kelepasan, kebebasan, yaitu Paskah itu, kita harus ada terima korban. Nah, saudaraku, korban kita sudah dibuat, sudah disediakan. Bapa di sorga yang menyediakan korban bagi kita, yaitu anaknya sendiri, yang sering kita dengar di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, Yesus adalah anak domba Allah. Yesus adalah anak domba Allah. Dan Yesus inilah yang menjadi korban, menjadi saudaraku domba yang dikorbankan. Darahnya itu yang kita kenakan, itulah yang membuat kita tidak akan kena kutuk, tidak akan kena tulah. Amin. Kematian dan kutuk tidak akan mengenai kepada kita. Amin. Saudaraku, apalagi di zaman-zaman saat ini, dengan adanya saudaraku virus COVID-19, semua pada ketakutan, semua pada saudaraku cemas, khawatir, bimbang, ragu. Bahkan saudaraku, kita dirumahkan sudah hampir 3 minggu ya. Kita dirumahkan untuk bisa mencegah penularannya itu. Tidak mengapa, kita harus patuh kepada pemimpin kita, kepada dalam hal ini pemerintah. Tapi bagian kita juga ada yang lebih besar daripada itu, mempercayai firman Tuhan. Oh, saudaraku, kalau memang mau kena di mana saja pun bisa kena. Tapi lebih daripada itu ada perlindungan darah Yesus. Dan darah Yesus itu yang memintakan kita. Dan dikatakan, saudaraku, bangsa Israel tidak bisa keluar selama kurang lebih 14 hari. Mungkin dari situlah cikal bakalnya virus COVID-19 ini selama 14 hari tidak bisa keluar. Dan bisa diperpanjang dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita tidak akan mengenal, tidak akan kenal di situ. Ada darah Yesus yang telah tercurah, kita kenakan dalam kehidupan kita, maka tulah maut, virus COVID-19 itu tidak akan mengenai kepada semua kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, yang telah mengenakan darah Yesus. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan Yesus kita. Nah, saudara, di dalam Keluaran 12 ayat 3 kita baca bersama-sama. Keluaran 12 ayat 3. Keluaran 12 ayat 3, saudara yang dapat boleh dibaca. Keluaran 12 ayat 3, kita baca bersama-sama. 2 ya.
katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga, seekor anak domba tiap-tiap orang rumah tangga dan lain sebagainya. Nah saudaraku, maka saya katakan tadi bahwa korban kita, anak domba, korban kita adalah anak domba, Paskah kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua, cara dan guna Paskah itu, supaya kita semakin mengerti mengapa kita harus merayakan Paskah. Mungkin selama ini kita pikir nggak ada artinya dan tidak tahu caranya, atau mungkin sudah tahu supaya lebih tahu lagi. Nah saudaraku, cara dan gunanya, yang pertama, domba Paskah itu dimakan pada hari yang pertama. Dimakan saudaraku. Itu artinya kita harus kenakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, harus ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus saudaraku hidupi, atau saudaraku kita mati. Bahkan kita hagakan, renungkan, perkatakan, karena itu saudaraku menjadi kesukaan kita. Nah saudaraku, di dalam Keluaran 12 ayat 6 dengan ayat 8 dikatakan seperti ini. Keluaran 12 ayat 6 sampai 8. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada terjadi akan lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun akan berani menggonggong, tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah dan maaf saudara, 12 ya, ayat Keluaran 12 ayat 6 dan 8 rupanya. Saya ulang kembali. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Nah saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kata firman Tuhan, kita harus mengenakan saudaraku darah anak domba itu di kedua tiang pintu dan di ambang pintu. Saudaraku, saya mendapat pengertian seperti ini, mungkin seperti ini. Mata dan telinga itulah mungkin ambang pintu itu, dan mulut itulah saudaraku lubang atau gerbang itu. Kenapa saya katakan? Karena saudaraku sangat mempengaruhi mata kita dan pendengaran kita, itu sangat mempengaruhi kita. Mau saudaraku diganggu, mau dihiburkan, mau dikuatkan, mau saudaraku diberkati, mau dikutuk. Dan saudaraku, kalau kita mendengarkan, kita lihat dari mata kita, inilah mulut kita ini menjadi gerbangnya. Dari perkataan kita, dari mulut kita, apakah keluar berkat atau kutuk. Nah saudaraku yang kekasih dalam kehidupan atau kematian. Makanya saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus kenakan darah Yesus di mulut kita. Kita harus kenakan darah Yesus di penglihatan kita. Kita harus kita kenakan darah Yesus di telinga kita, supaya kita mendengar yang baik, melihat yang baik, memperkatakan yang baik. Haleluya. Haleluya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, kita harus mengenakan darah Yesus di mata kita, Kita harus mengenakan darah Yesus di telinga kita, di telinga kita, di mulut kita. di mulut kita. Itulah ambang dan ambang pintu dan kedua pintu kita, pintu kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, yang berikutnya, tidak boleh ada ragi. Nah, saudaraku bercerita tentang ragi. Alkitab berkata, saudaraku Yesus berkata, jangan kamu kena dengan ragi Farisi. Ragi itu saudaraku bisa merusak. Nah, artinya saudaraku, ragi itu adalah dosa. Ragi itu adalah saudaraku hal-hal yang merusak kehidupan yang saudaraku kehendaki Tuhan. Nah, so kita baca dulu firman Tuhan di dalam Keluaran 12 ayat 19. Keluaran 12 ayat 19.
Saya baca kepada saudara. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang berragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Nah, saudara pun dikatakan firman Tuhan, kalau kita mau merayakan Paskah, kalau kita mau menerima Yesus, saudaraku, tubuh Yesus, darah Yesus dalam kehidupan kita, nggak boleh ada ragi, tidak ada dosa. Amin, saudaraku. Amin. Baik dosa penglihatan, baik dosa pendengaran, baik dosa saku mulut dan lain sebagainya. Kalau kita tetap di dalam dosa, lalu kita menerima Yesus, kita terima saudaraku darah Yesus, itu tidak benar. Karena itu saudaraku, harus sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita harus menguduskan diri kita, pikiran kita, perkataan kita. Kita jaga kehidupan kita supaya seturut dengan firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Nah, itu yang dikatakan firman Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 30 lagi dijelaskan lagi. 2 Tawarik 30. Ayat 18 dan 20 saya baca kepada saudara. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manase, Isakar dan Zebulon, tidak mentahirkan diri, namun mereka memakan Paskah walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka. Katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang. Di ayat 20, Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Ada memang hal-hal, saudaraku, yang perlu kita tahu. Bahwa memang kalau kita, saudaraku, mau menerima perjamuan kudus, kita harus menguruskan diri kita. Tetapi jika ada hal-hal yang memang sangat, saudaraku, mungkin saja ya saudaraku tidak ya bisa kita menguruskan diri, kita sungguh-sungguh, tapi ada kesalahan kita dengan tidak sengaja. Saya percaya doa-doa hamba Tuhan, doa-doa otoritas kita berlaku bagi kita, sama seperti Hizkia berdoa bagi umat Tuhan supaya mereka tidak kena hukum. Demikian halnya di dalam kesempatan ini. Biarlah kita berdoa mengimani bahwa seluruh atau seisi rumah kita boleh menerima tubuh dan darah Yesus. Bisa menerima Paskah, bisa menerima perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Supaya semua kita beriman, orang tua beriman, yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan beriman. Semua keluarganya dibungkus darah Yesus. Beriman, dikuasai oleh darah Yesus. Dibentengi oleh darah Yesus. Haleluya. Sehingga tidak ada satupun penyakit atau tulah yang bisa mengenai kepada kita. Itu iman kita bersama-sama. Haleluya. Nah, saudaraku, tidak boleh yang tidak bersunat atau orang asing. Artinya, saudaraku, orang yang tidak bersunat hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Atau orang asing tidak menerima kebenaran firman Tuhan, tidak percaya kepada Yesus. Enggak boleh sembarangan bisa menerima darah Yesus. Tidak boleh sembarangan menerima perjamuan kudus. Kalau dia tidak percaya akan darah Yesus, tidak percaya akan tubuh Yesus, saudara tidak perlu saudara paksa mereka menerima itu. Tetapi kalau dia percaya bahwa darah Yesus, bahwa tubuh Yesus itu adalah perlu bagi kehidupannya, mari saudaraku kita berikan itu kepada mereka. Amin. Karena firman Tuhan saudaraku berkata di dalam Keluaran 12:43 dengan 45. 43 dan 45. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Dan saudaraku, nggak boleh orang asing. Tidak boleh orang yang disuruh-suruh. Tidak boleh orang yang didorong-dorong untuk menerima Paskah itu. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada firman, percaya kepada Yesus, menerima tubuh dan darah Yesus, itulah yang boleh menerimanya. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, dikatakan orang lain yang sudah disunat atau dibaptis, mereka bisa menerimanya. Artinya kalau ada orang lain, mereka jadi percaya kepada Tuhan dari manapun latar belakang mereka. Tapi mereka menjadi percaya setelah disampaikan firman Tuhan, setelah diterangkan kebenaran firman Tuhan, mereka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan mereka secara pribadi. Nah, saudaraku, mereka pun layak menerimanya. Karena mereka adalah anak-anak kerajaan sorga. Amin, saudaraku. Karena semua suku, kaum, bahasa, dan agama akan datang menyembah kepada Tuhan di dalam Yesus. Dan kalau mereka sudah menerimanya, kita, saudaraku, berikan itu. Amin, saudaraku. Kita harus percaya bahwa itu akan terjadi. Di dalam keluaran saudaraku, 12 ayat 44, 48. Dikatakan seorang budak pilihan
barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia, disunat. Nah, saudaraku, ada beberapa arti pengertian saudaraku sunat. Bisa sunat lahiriah dan juga saudaraku sunat batiniah. Kalau dulu mereka setelah disunat itu menandakan bahwa mereka satu kepercayaan, satu Tuhan dengan orang Yahudi. Nah, saudaraku seperti itu saatnya saat ini. Kalau mereka sudah disunat, dibaptis dalam tenggelamkan, dikuburkan manusia lama mereka. Mereka boleh menerima Paskah. Amin, saudaraku. Dan paling tidak mereka tidak menentang kebenaran itu. Mereka juga bisa menerima perjamuan kudus atau Paskah ini. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Yang berikutnya kita akan lihat, saudaraku. Supaya saudaraku kita sungguh-sungguh boleh saudaraku mengalami kepenuhan Kristus, mengalami perlindungan dari Yesus, mengalami saudaraku apa yang dirindukan Tuhan Yesus, apa yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita. Kita harus menjadikan Yesus menjadi anak domba Paskah kita. Amin. Katakan dulu kiri kanan saudara, saya akan menjadikan Yesus menjadi anak domba Paskah saya. Saya akan menjadikan Yesus menjadi anak domba Paskah saya. Katakan lagi kiri kanan saudara, mari kita jadikan Yesus menjadi anak domba Paskah kita. Mari kita menjadikan Yesus sebagai anak domba Paskah kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Itu juga Paskah. Menerima kepenuhan Kristus, menerima korban Yesus, menerima anak domba Allah itu, menerima darah Yesus. Nah, saudaraku, karena itu kita harus melihat lebih jelas apa manfaatnya, kegunaannya bagi kita. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 tadi sudah saya baca kepada saudara. Nah, saudaraku, karena itu ada beberapa hal, saudaraku, manfaatnya dan kegunaannya, dan juga saudaraku hal yang paling mendasar di dalam kehidupan kita akan kita peroleh. Yang pertama, maka menjadi kelepasan anak sulung. Nah, saudaraku, menjadi kelepasan anak sulung. Ketika kita menerima darah Yesus, menerima Paskah itu, menerima tubuh dan darah Yesus, terjadilah kelepasan, kebebasan, atau tidak ada kematian. Baik itu saudaraku, mungkin saudaraku sulung secara rohani, mungkin sulung pekerjaan, sulung apapun saudaraku tidak akan ada kematian. Bisnis kita, saudaraku, kita kerjakan tidak akan mengalami keguguran atau kekalahan atau kebangkrutan. Pekerjaan yang kita mulai, saudaraku, karena menerima Kristus atau menerima darah Yesus, menerima kepenuhan Kristus, tidak akan rusak kebahagiaan kita dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, mungkin secara jasmani maupun secara rohani itu tidak akan mengena kepada kita, karena saudaraku kita terima darah Yesus, haleluya, sebagai anak sulung. Nah, saudaraku, dari orang yang telah bangkit, anak sulung dari segala saudaraku permulaan yang diciptakan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita baca dulu Keluaran 12 ayat 12 sampai 13. Keluaran 12 ayat 12 sampai 13. Dapat saudara kita baca? Amin. 2 ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, saudaraku, perhatikan. Kalaupun ada saudaraku tulah atau hukuman bagi orang berdosa, tapi bagi anak Tuhan yang telah menerima darah Yesus, tidak ada penghukuman, tidak ada tulah. Amin. Katakan kiri kanan saudara, aku telah menerima darah Yesus. Aku telah menerima darah Yesus. Tidak ada hukuman atau tulah mengenai kepadaku. Tidak ada hukuman atau tulah mengenai. Saya percayai firman Tuhan. Saya pegang firman Tuhan. Dijadikanlah bagi kehidupan saya. Dijadikan bagi kehidupan keluarga saya. Bahkan dijadikan bagi kota saya. Bagi negeri saya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Oh, segala kemuliaan bagi Nah, Tuhan, saudaraku yang selanjutnya, kita akan menerima kelepasan. Orang Israel menerima kelepasan setelah mereka, saudaraku, menerima atau mengenakan, membubuhkan darah itu. Mereka tidak kena kutuk. Tidak satu pun suara tangisan terjadi di tanah Gosen dengan waktu yang sama ketika bangsa Mesir ditulahi, ketika bangsa Mesir mengalami maut. Demikian pun kita, firman Tuhan di dalam Mazmur 91 menjadi deklarasi iman kita.
sekalipun sampar menular di waktu petang, malam, hari dan lain sebagainya, tidak akan mengena kepadaku. Sekalipun 1.000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kanan, tapi itu tidak mengena kepada aku, kata firman Tuhan. Aku tinggal menonton. Sebab apa? Sebab perlindungan kita. Sebab kita telah menjadikan Tuhan kita menjadi perlindungan kita. Dan biarlah itu jadi bagi kita. Amin, saudaraku. Sekalipun ada di kiri kanan kita memang kena. Bukan kita setuju dengan hal itu. Bukan kita bangga dengan itu. Tetapi seandainya pun itu terjadi, saudara tidak perlu takut itu mengena kepada saudara. Karena ada perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Saya tidak setuju. Saya tidak suka dengan kejadian ini. Tapi saudaraku, tidak boleh tidak, itu harus kita alami. Nah, saudaraku, tidak mungkin kita lebih menginginkan diri kita daripada orang lain. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara kita yang lain, mari kita bawa mereka ke dalam doa-doa kita. Setiap hari belalah bangsa ini. Setiap hari belalah pemerintah kita. Setiap hari belalah para dokter, perawat yang saudaraku bertugas untuk itu, supaya mereka tidak tertular, mereka tidak tersakiti, mereka tidak menjadi lemah. Tidak ada mereka saudaraku yang menyerang. Tidak, mereka kuat oleh perlindungan darah Yesus, oleh imun surgawi. Amin, saudaraku. Saya sangat merasa kasihan dengan mereka. Tetapi itu bidang mereka. Tapi saudaraku, tugas kita ada. Kita bela mereka, kita bentengi mereka. Amin, saudaraku. Kita doakan juga aparat negara kita, kepolisian kita, aparat keamanan, tentara. Semua kita doakan, badan intelijen negara, bahkan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional Indonesia ini. Banyak kita dengarkan hal-hal yang tidak perlu kita dengarkan, yang kurang membangun di keadaan saat ini. Banyak saudara kritik-kritik bagi pemerintah kita, itu tidak perlu sebenarnya. Doa kita, tugas kita, supaya Tuhan memberikan rasa aman lah, kerjasama yang baik bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk menanggulangi segala masalah persoalan yang ada di tengah bangsa kita. Supaya kita segera keluar dari saudaraku hal yang mengikat ini. Amin, saudaraku. Semua kita saudaraku tidak enak, bosan rasanya di rumah, bosan rasanya berkurung diri. Tetapi saudaraku, sebagai wujud kepatuhan kita, karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi saudaraku negara kita, mengasihi pemimpin kita, kita harus patuh untuk itu. Amin, saudaraku. Sampai kapan saudaraku? Sampai waktunya kita lihat. Saya percaya tidak, kalau virus ini tidak terlalu lama, tidak akan bertahan di Indonesia. Amin. Percaya saja, akan segera keluar. Kalau anak-anak Tuhan semakin berdoa, semakin memeranginya, semakin bersahati. Haleluya, saudaraku. Amin. Haleluya. Saudaraku, berikutnya dikatakan, ya, pelepasan kita baca dulu Keluaran 12 ayat 17 sampai 42. Keluaran 12 ayat 17 sampai 42. Saya baca kepada saudara. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. 42. Malam itu malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan Paskah ini, biarlah kita semakin menyadari bahwa perlunya hidup benar, hidup kudus, hidup suci bagi Tuhan. Perlunya kita bergantung percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Makin menguruskan diri kita, baik pikiran, perkataan, tindakan kita. Saudaraku, saya percaya bahwa kita dengan kekuatan kita secara manusia tidak pernah sanggup bisa melakukan itu. Tetapi ketika kita semakin bergantung kepada Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ada kekuatan surgawi yang dilimpahkan Tuhan kepada kita. Amen. Karena firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang sungguh-sungguh hati kepadanya, dan untuk melimpahkan kekuatan Tuhan maksudnya kepada kita. Amin, saudaraku. Jadi semakin kita sungguh-sungguh hati mencari Tuhan, di keadaan seperti ini semakin ada kekuatan-kekuatan Tuhan, ada kesegaran-kesegaran Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya sendiri secara pribadi kadang-kadang kurang tidur, mungkin kadang saudaraku capek lagi, tapi ketika saya berdoa pagi-pagi, saudaraku kadang-kadang bisa 2-3 jam tidur. Apalagi dengan banyaknya saudaraku pekerjaan-pekerjaan yang mau dikejarkan diselesaikan. Tetapi ketika bergantung kepada Tuhan sepanjang hari, tetap bisa kuat, tetap segar. Karena ada roh Tuhan membangkitkan tubuh-tubuhku yang panah. Semua kita bisa mengalami hal yang sama. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Yesus sendiri pun bangkit dari kematian karena Roh Kudus yang membangkitkannya. Demikianlah kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka dia Roh Kudus itu membangkitkan tubuh-tubuh kita yang panah ini.
Haleluya. Haleluya. Yang mati saja pun dibangkitkan, apalagi yang lemah. Kalau hanya lemah saja. Alkitab lagi berkata bahwa sumbu yang padam, yang kuda tidak akan dipadamkan. Bulu yang terkuda tidak akan dipatahkan. Jadi kalau hanya lemah-lemah sedikit, kita percaya, bangunlah hubungan saudara dengan Tuhan. Bangunlah mesbah saudara dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Ada masalah, ada persoalan saudara, problem saudara, pelik rasanya. Ada Tuhan jawabannya. Amin. Amin. Amin, saudaraku. Ada Amin. Tuhan solusinya. Amin. Amin. Goncang kiri kanan saudara. Masalahmu, persoalanmu, ada Tuhan solusinya. Masalahmu ada Tuhan solusinya. Amin. 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 Yang terakhir. Nah, saudaraku, saudaraku, kalau kita menjadikan Yesus menjadi anak domba Paskah kita, maka kita memasuki tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu kita tahu identik dengan keberhasilan, keberkatan, di mana susu dan madu melimpah di sana, kata firman Tuhan, itu Kanaan. Amin, saudaraku. Amin. Kita baca dulu. Yosua 5 ayat 9 sampai 12. Yosua 5. Yosua 5 ayat 9 sampai 12. Sudah dapat? Saya baca kepada saudara. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di antara Jeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Amin, saudaraku. Mereka menerima, memakan, menikmati, saudaraku, hasil tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Saudaraku, perjanjian Tuhan banyak bagi kita. Kita diberkati di kota, di ladang, di mana saja pun. Ketika masuk, ketika keluar. Oh, adonan kita diberkati Tuhan. Lembu sapi kita semua diberkati Tuhan. Ternak kita diberkati Tuhan. Seluruh kehidupan kita diberkati Tuhan. Kandungan-kandungan pun diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku, sangat luar biasa itu. Itu makanya, saudaraku, kita menerima Yesus. Maka kalau kita menerima Yesus secara pribadi dan kepenuhan Kristus, karya Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati seluruh kepenuhan Kristus dan apa yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita. Itu Paskah, saudaraku. Biarlah semua kita boleh semakin mengerti dan memahami. Karena itu, saudaraku, jangan pernah, saudaraku, saudara menganggap Paskah itu atau perjamuan kudus itu hanya sekedar ritual belaka. Itu hal-hal yang perlu kita hidupi, kita nikmati. Dan kita, saudaraku, harus diingatkan supaya lebih dekat lagi, lebih sungguh lagi, lebih, saudaraku, menghormati Tuhan lagi di dalam seluruh tindak tanduk kehidupan kita. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya semua kita diberkati di firman Tuhan ini. Apakah saudara diberkati Tuhan? Amin. Haleluya. Haleluya. Bagaimana Sungai Toman? Simpang Rambutan? Haleluya. Ya, Merlung. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, Kuala Tungkal. Amin. Bagaimana Teluk Nilau? Marga Rukun. Amin. Bagaimana dengan Pematang Luhur? Semua pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di kesempatan ini. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh kami hidupi, dan hiduplah kerana firman Tuhan itu oleh Roh Kudus, sehingga kami semakin mengerti manfaat Paskah yang sesungguhnya. Apa itu Paskah yang sesungguhnya? Sesungguhnya musuh, penyakit, kelemahan akan melompati kami, tidak akan bisa mengenai kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sebentar Tuhan, kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami akan terima tubuh dan darah Yesus. Kami akan duduk semeja dengan Engkau, dan kami akan menerima satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Karena itu kami saling mengampuni, saling memaafkan, saling memberkati, saling meneguhkan, saling menguatkan, saling membangunkan. Di dalam tubuh Yesus kami satu tujuan. Di dalam tubuh Yesus kami satu visi. Di dalam tubuh Yesus kami satu kerinduan.
Di dalam tubuh Yesus kami satu pengharapan, satu iman, satu kasih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita. Saudaraku, persiapkanlah saudaraku perjamuan kudus saudara. Baik itu roti saudaraku, baik juga anggur. Saudaraku, saudara seisi rumah, boleh saudara saling melayani. Oh, para imam-imam melayani keluarganya dan memberikan tubuh dan darah Yesus. Dan kita terima dengan iman percaya kita, supaya oleh darah dan tubuh Yesus kita dipersatukan dengan Yesus, dipersekutukan sesama anggota tubuh Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku, angkatlah saudaraku, ambillah persiapan saudara, mari mengangkat saudaraku, ambillah roti tubuh Yesus, angkat tinggi-tinggi, melebihi kepala saudara, berilah rasa hormat, rasa kagum saudara, rasa cinta saudara kepada Tuhan. Angkatlah tubuh Yesus dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Silakan makan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Angkatlah cawan saudara, tinggikan darah Yesus melebihi ketinggian kepala saudara, hormat, kasih cinta saudara kepada Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Silakan minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Kau Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar dan berkuasa. Haleluya. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami telah terima tubuh dan darah-Mu, sudah menyatu dalam tubuh dan darah kami. Kami terima kuasa kepenuhan Kristus, dan kami terima apa yang telah disediakan Tuhan, dikerjakan Tuhan di dalam tubuhnya di kayu salib. Kesembuhan, kelepasan, kebebasan, kelimpahan, sukacita dan sejahtera, bahkan buah-buah Roh Kudus akan terus bertumbuh dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama.